Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngenes sekalian. Apa kabar semuanya? Wow, it's been a long time ya. Gue nggak take untuk Kamis Gerimis dan gue seneng banget. Mood gue kayak menggebu-gebu lagi gitu loh. Bisa rekaman lagi. Hari ini gue take di hari Rabu malam untuk besok hari Kamis ya enggak. Besok malam akan naik ya enggak di Spotify FY Podcast. Yang belum follow, lu follow dulu. Jangan lupa ratingnya, kasih rating bintang 5 ya enggak. Biar gue semakin semangat untuk memberikan advice dan membacakan cerita-cerita yang masuk ke DM message gue. Dan hari ini cerita sedikit. Jadi yang belum dengerin episode kemarin bersama Mamang Osa, lu bisa dengerin di episode selanjutnya, di sebelumnya sorry. Jadi ya lu dengerin aja. Jadi behind seseorang itu pasti punya cerita di baliknya. Jadi sangat seru ngobrol sama dia, lucu juga, dan gila mulutnya lemes banget, gue hampir nasbah. Jadi yang belum dengerin, lo bisa dengerin dulu di episode sebelum hari ini ataupun episode kemarin. Dan hari ini gue udah memilih beberapa cerita yang masuk ke gue karena di hari kemarin ada salah satu penelitian mengatakan bahwasannya Indonesia adalah negara kedua di mana banyak sekali kasus perselingkuhan gitu, anjing. Dan bener aja gitu loh. Dari sana gue bikin question box dengan arti kata selingkuh. Dan anjing banyak banget yang cerita, banyak banget yang share dari pengalamannya pernah diselingkuhin, jadi selingkuhan. Bedanya apa? Emang sama-sama selingkuh bangsat. Mungkin beda kali ya. Kalau misalkan selingkuh lo melakukannya, lo punya pacar terus lo punya orang lain gitu loh. Tapi kalau misalkan lo diselingkuhin, ya berarti lo orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba si pasangan lo ini main sama orang lain gitu, atau nggak melakukan sesuatu hal yang tidak lo ketahui secara diam-diam. Karena di kita secara basicnya gue selalu mengingatkan dari kata KBBI, selingkuh adalah sebuah perbuatan di mana orang tersebut melakukan perbuatan secara diam-diam. Ini ada KBBI ini. Selingkuh itu artinya itu. Jadi kalau misalkan lo dan pasangan lo sudah membuat sebuah komitmen, lo sudah membuat batasan-batasan, dan pasangan lo melanggar gitu. Dan emang sih bener setiap pasangan tuh beda-beda ya. Dari selingkuhnya tuh apa dan gimana. Jadi ya gak bisa disamaratakan gitu loh. Cuman ya ini balik lagi ke kalian. Yang bikin ini perjanjian ini adalah kalian. Jadi ya benar-benar harus tahu sih batasan-batasan apa yang gak boleh dilanggar, dan harus berkesepakatan bersama gitu loh. BTW sebelum mulai gue bacain cerita, gue minum dulu karena gue aus. Nikmat banget, Madel air putih doang. Dan ini kemarin banyak banget cerita, mungkin gue bacain aja satu orang atau satu cerita yang akan gue bacakan. Nanti setelahnya gue bakal, kalau masih ada belum hilang question box yang kemarin, gue akan bacakan semuanya. Gak semuanya sih, pilih yang seru-seru aja. Tapi tetap rahasia, akan gue rahasiakan username-nya. Jadi enak banget gue bisa tahu kebusukan orang atau ngeselinnya orang atau anjingnya orang. Tapi nggak apa-apa, gue di sini buat fun aja dan buat sharing-sharing aja. Jangan diambil negatifnya, jadi ambil positifnya aja untuk ya sharing dan lo mengetahui apa sih gitu loh. Kok bisa sih? Ya, jadi hari ini gue sudah memilih cerita yang akan gue bacakan. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gue akan membacakan ceritanya. Dan begini ceritanya guys. Hai Min, seperti biasa gue mau sharing tentang pengalaman pertama gue punya FWB. Mungkin ceritanya sedikit agak panjang karena ini agak complicated ataupun rumit. Tapi semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, buat gak gampang percaya sama orang walaupun ngerasa senasib dan orang itu baik ke kita. And by the way, minta tolong buat dirahasiakan identitas gue ya Min. Identitasnya juga gak jelas.
Jadi cerita gue ini dimulai dari 2 tahun yang lalu ketika gue baru aja putus sama mantan gue. Gak lama gue putus, gue deket dengan seorang cowok, sebut aja T. Gue dan T ini udah kenal dari 2017, tapi kita lost kontak dan baru mulai deket lagi di tahun 2019 kemarin. Akhir setelah gue putus. Mungkin karena gue dan T sama-sama punya masalah mental dan masalah keluarga deh. Kita jadi makin cepat akrab dan saling support ketika ada masalah atau down. Awal dekat sama dia gue gak ada bayangan kalau kita bakal jadi FWB karena sempat ada topik pembicaraan kalau sebenarnya kita sama-sama punya romantic feelings to each other. Tapi kita gak bisa jadi serius karena beda keyakinan. Jadi kita mutusin untuk tetap jadi teman aja. Selama kita dekat, gue sering banget tanya ke dia apa bener dia lagi gak dekat sama orang lain atau punya pasangan resmi nih. Berkali-kali juga dia jawab kalau dia gak punya pacar ataupun dekat sama orang karena dia mau fokus sama urusan dia dulu. Urusan apa cuy? Dan singkat cerita kita hubungan tanpa status dan berujung FWB nih. Awalnya kita cuma saling kirim pap semi-nude without face. Oke. Terus habis itu kita VCS sampai akhirnya lanjut ke hubungan seks. Di sini gue sempat ragu untuk lanjut karena gue virgin, tapi sering waktu gue nggak begitu mikirin dan kita tetap lanjut FWB nih men. Salahnya dari hubungan kita adalah karena kita sempat ada romantic feelings dan kita gak pernah punya rules yang jelas dari hubungan FWB ini. Sebenarnya rules dari gue cuma satu, yaitu jujur kalau sampai salah satu dari kita dekat sama orang lain atau punya pacar, karena gue gak mau dicap jadi pelakor. Gue punya trust issue karena bokap gue doyan selingkuh bangsat. Dan dia agree. Selama kita FWB, intensitas kita ketemu semakin sering dan di sini dia mulai meminta benefits lainnya seperti pinjam uang. Bangsat. Anjing. Karena gue tau background dia dengan keluarga yang kurang baik, jadi gue bantu dia lah sedikit-sedikit. Awalnya cuma 100.000, tapi lama-lama nominalnya menjadi jutaan. Entah kenapa gue juga gak ada rasa curiga, jadi gue pinjemin aja. Sampai suatu hari akhirnya dia mau pinjam laptop gue dengan alasan laptop dia rusak dan dia gak ada uang untuk servis. Karena kebetulan gue ada laptop dari kantor, jadi laptop pribadi gue pinjemin ke dia. Setelah dia pinjam seminggu kemudian laptop gue balik tuh, aman kan gue pikir. Jadi tapi beberapa bulan kemudian dia bilang mau pinjam laptop gue lagi karena gue pikir track record dia yang sebelumnya aman. Jadi gue pinjemin aja tuh. Karena udah lebih dari sebulan gak balik-balik, gue mulai tanya dong laptop gue gimana. Tapi dia cuma bilang kalau laptopnya masih dia pakai. Karena gue gak enak, akhirnya gue gak tanya-tanya lagi dan kita masih tetap FWB. Gak lama kemudian dia mulai slow response, gue chat gak dibalas dan udah mulai susah buat diajak ketemu nih. Di sini gue sempet ngerasa sedih karena gue ngerasa cuma dia yang bisa jadi teman cerita gue. Karena gue mulai ngerasa curiga juga, gue tanya lagi ke dia apa dia udah ada cewek baru atau gimana. Tapi dia tetap kekeh bilang kalau dia gak punya pacar. Sampai akhirnya Desember kemarin gue iseng buka get kontak dia dan ternyata dia yang save nomor dia pakai emoticon love. Karena gue ngerasa aneh, akhirnya gue konfront dia dong. Itu siapa pakai emoticon love? Dan dia bilang paling temen. Terus begonya gue iyain aja, walaupun sebenarnya perasaan gue udah mulai nggak enak nih. Selang beberapa hari kemudian tiba-tiba ada cewek yang labrak gue bilang kalau dia pacarnya T dan mereka udah pacaran hampir 1 tahun. Di situ gue langsung hancur banget karena gue ngerasa udah dibohongin, jadi jadiin sumber keuangan dan dijadikan selingkuhan dia. Mental gue hancur banget min, sampai akhirnya gue mutusin hubungan FWB kita dan minta supaya laptop gue untuk balik. Tapi di sini dia malah nyalahin gue karena gue bilang nyalahin gue balik, bilang gue baper dan katanya gue main dating apps aja, dia nggak pernah komplain. Jujur aja gue sampai sekarang gue masih speechless banget dan stres banget, nggak tahu harus gimana. Karena Sabtu kemarin gue diblok sama dia dan kayaknya laptop gue digadai. Anjing, kurang ajar bangsat nih, coba bangsat banget anjing. Mau ikhlas tapi gimana pun juga itu barang gue, jadi akan tetap gue perjuangin. Gue cuma mau ingetin aja sebaik-baiknya manusia kalau sama kita tetap aja kita harus tetap waspada nih. Semoga kedepannya gak banyak lagi korban-korban FWB yang diselubungi sebagai selingkuhan dari sumber pendapatan mereka. Sorry banget kalau tulisan gue super panjang karena kayaknya ini momen pas buat gue cerita. Thank you man, have a nice day. Oke, thank you juga nih buat lo. Anjing, ini bangsat banget sumpah. Ini bangsat, udah jadi selingkuhan, udah pacaran 1 tahun, ngakunya gak punya pacar. Berjalan gitu aja hubungan tanpa status, jadi FWB-an, dipelorotin, minjem 100.000, tiba-tiba jadi jutaan. Minjem laptop untuk bikin tugas, katanya laptopnya rusak, seminggu dibalikin, nextnya beberapa bulan kemudian lu pinjem lagi, and then gak balik. Ini bangsat banget, bangsat. Asli ini bangsat banget. Sumpah sih. Agak bangsat banget gitu ya. Gue denger ini kayak gimana ya?
please man, please sekali lagi gue cuma mau bilang ini bukan masalah orangnya gitu loh, bukan masalah statusnya gitu loh. Coba lo sebagai orang tuh harus bisa menahan, 1, 2 harus jelas, 3 lo harus hati-hati sama orang. Even itu lo udah kenal lama gitu, dan lo udah lost kontak yang lo nggak tahu dia udah ngapain aja atau sudah merugikan banyak orang lain atau seperti apa gitu loh. Jadi lo harus tahu nih batasan atau boundaries lo gitu loh. Sekali 2 kali oke lah gitu. Misalkan minjem uang, pertama 100.000, lama-lama 300.000, nggak lama lagi 500.000. Sekarang gini, pikirnya gini, kalau lo ngerasa bego karena cinta karena lo ngerasa kayak lo sayang sama dia ataupun gimana, dan lo ngerasa kasihan, yang namanya masalah uang, kalau bisa ya sekali itu nggak apa-apa dia lo pinjemin. Jika lo udah tahu nih, lo harus jelas juga kalau bisa meminjamkan uang gitu, lo bisa mau dibalikin kapan, seminggu atau gimana? Karena jujur gue adalah orang, kalau gue pribadi gue adalah orang yang nggak suka ngutang dan nggak suka banget diutangin gitu loh. Even let's say ada teman gue ngutang ke gue, ada apa gitu, jadi gue pasti tanya, lo ngapain, butuh ini untuk apa gitu loh. Jadi better daripada gue ngutangin dia, mending apa yang bisa dia lakukan ke gue. Jadi udah nih, misalkan dia butuh let's say 500.000, terus gue tanya, lo bisa melakukan apa untuk mendapatkan uang 500.000 untuk ke gue. Jadi even kayak dia bekerja untuk gue lah. Jadi daripada nanti jadi ribut, anggaplah ya kalau misalkan mau kerja sama ya kan, lo dia mau ngasih lo apa dan gimana ya, yang anggaplah itu uang jasa untuk dia lah. Jadi kayak ya lo mempekerjakan dia gitu loh, untuk nggak kerja sama seperti itu. Nah balik lagi nih ke ceritanya, kalau misalkan dari awal emang udah nggak jelas minjem duit seperti ini, masalah keuangan, kayak I think masalah lu dalam zonasi FWB pun juga nggak gini nyet, nggak gini bangsat. Lu bego-begoin sih fix asli. Dan untungnya ya kalau bisa lo jangan lanjutin lagi lah hubungan yang kayak gini gitu. Ini bangsat banget sih sumpah. Gue kesel banget bacanya. Tapi gimana, udah terlanjur. Dan ini pelajaran juga untuk semua sobat nganu yang sedang mendengarkan episode kali ini. Please, masalah uang or whatever itu, ketika ada yang minjem, itu uang lo men. Karena ketika utang itu kan ibarat kayak lo minjem dan lo harus mengembalikan. Kecuali lo yang dikasih ya, lo yang cerita nih, lo dikasih dan lo memberikan uang itu dengan sukarela, dan ya udah gue ikhlas aja ngasih ini ke lo gitu loh. Tapi kalau misalkan ngutang, ya please tagih, 1, bukan karena merasa nggak enak, lo juga punya hak untuk nagih gitu loh. Tapi kalau misalkan kebangetan kayak gini ya ini bangsat banget sih. Ya gue nggak tahu lagi nih. Tapi kalau misalkan kayak gini ya ini lo bisa perjuangkan juga sih. Jadi hal yang harus lo, ini buat semua dan buat lo juga, sorry to say kalau kata-kata gue kasar, cuman ini buat pelajaran aja gitu. Kalau misalkan lo menjalankan sebuah hubungan di setengah-tengah sudah meminta-minta yang tidak jelas, meminjam uang gitu loh, I think udahlah please, lo jangan mau dengan orang seperti itu gitu loh. Even let's say ya lo nggak tahu lo apakah itu uang lo akan dikembalikan atau enggak gitu loh. Karena satu hal yang harus lo tahu, ketika lo meminjamkan uang itu lo harus siap dengan uang itu nggak balik gitu lah. Karena ya gimana jadi lo harus tahu itu. Jadi lo harus tekanin juga, lo harus hati-hati sama orang, entah siapapun itu, lo harus hati-hati juga. Karena gimana pun caranya ya nggak gini juga mainnya bangsat. Udah dapet benefits di mana, yang lo bilang tadi, udah gimana, otoritas tubuh udah lo kasih, tiba-tiba dikasih hati minta jantung. Ini bangsat banget anjing. Ya intinya gue cuma semogakan lo udah ikhlas, semoga rezekinya lo dibanyakan lagi, amin. Dan apapun yang kemarin sudah keluar jadi bisa digantikan dengan yang lebih baik. Jadi ya gue mendoakan itulah untuk lo gitu. Jadi please cowok-cowok lo jangan kurang ajar juga bangsat tuh lo kalau misalkan lo melakukan hal ini ke cewek ya tinggal tunggu karmanya aja bos gitu. Coba ya gue nggak tahu sih ini kebetulan untuk apa, ya udahlah ya gue cuma doakan yang terbaik aja buat lo. Jadi terima kasih udah cerita,
emang nih waktu yang tepat untuk cerita di sini karena ini apa ya? Pelajaran aja gitu loh. Jangan mau terbujuk rayu semudah itu dengan iming-iming apa ya? Romantic apa sih tadi? Romantic interest ya? Apa sih tadi doi? Ya itulah ya. Dari situ kalau misalkan kalau emang punya pasangan, kalau emang punya pasangan atau emang lo ada ketertarikan secara perasaan, mending lo pacaran, jangan lo FWB-an, kenalin ke orang tua, datang ke rumahnya doi biar tahu rumahnya di mana, orang tuanya siapa gitu loh. Jadi lo bisa tahu men kalau misalkan hal-hal seperti ini terjadi ke lo gitu loh. Ya enggak? Misalkan minjem duit atau whatever, ya lu bisa datengin ke rumahnya, mana laptop gua, mana uang gua, mana handphone gua dan segala macam. Lu bisa ungkit karena itu jatuhnya lu mau dirugikan gitu loh. Jadi FWB bukan sebuah hubungan yang gampangan, bukan sebuah hubungan yang bisa lo cari, kenal orang lo ajak FWB, enggak gitu. Lo harus hati-hati, ini sebuah hubungan yang rawan baper, satu, rawan orang ketiga, let's say punya FWB yang lain. Rawan juga lo dirugikan kalau misalkan lo nggak kenal dengan pasangan lo itu siapa dan gimana asal muasalnya gimana. Ya, ketika lo sudah mengambil ini lo harus tahu konsekuensinya apa. Misalkan lo baper nggak terbalaskan, ya itu that's konsekuensi man. Kalau misalkan lo meminjamkan uang dan uang itu nggak balik, ya ada konsekuensinya juga gitu loh. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan dengan baik. Hati-hati, tetap kenal satu sama lain. Jadi jangan mudah terpengaruh, jangan gampangan sama orang, jangan terlalu baik juga nanti dimanfaatin. Ya mungkin itu untuk cerita kali ini segitu aja untuk advice yang gue berikan. Cuman nggak berhenti dari situ aja. Jadi ya intinya gue mendoakan yang terbaik buat lo. Dan selanjutnya gue akan membacakan beberapa question. Kemarin gue kan nge-share question box. Jadi gue akan membacakan untuk seru-seruan kita ya gak. Gue buka dulu akunnya. Nah ini nih, ada nih. Oke, ini sumpah, ini yang views hampir 20.000 lebih. Kebetulan banyak banget yang responsnya banyak banget. Mungkin ini sekitar 1.500 sampai 3.000 kali ya. Ini banyak banget, tapi gue minum dulu. Jadi spesial nih, episode kali ini panjang nih, ya enggak? Oke. Ada beberapa respons perihal selingkuh. Ada yang bilang seru banget selingkuh, tapi bikin deg-degan. Terus ada juga yang bilang katanya sakit, giliran diajak check-in ayo aja, babi banget katanya. Cheating is a habit. Selingkuh demi bisa lepas dari hubungan super toxic. Gue pernah FWB-an tapi partner gue punya pacar. Ini selingkuh bener. Pernah chatting vulgar sih, tapi sekarang udah gak dilanjutin. Orangnya pelit gitu, agak kere abis. Untung gak dilanjutin. Hah? Apa sih? Jelas banget. Anjing. Pelit di sini gue nggak tahu gimana. Cuman kalau misalkan lo baru kenal udah chat vulgar lo minta rumah kan gak make sense anjing. Ada juga yang bikin respon tim setia nih Min. Oke siap. Gak pernah selingkuh, kalau jadi selingkuhan pernah. Ngerasa berdosa tapi enak. Anjing bangsat. Setelah 4 bulan pacaran dia baru ngaku kalau gue selingkuhannya. Bentar gue minum lagi. Aku selingkuh karena gak puas aja sama pasangan sendiri. Ini banyak terjadi sih. Bela-belain ke rumahnya jam 2 pagi cuma buat foreplay aja. Bangsat. Intinya gak bagus yang udah ada pasangan. Jangan coba-coba. Nih ada sedikit saran nih ya. Nah ini yang paling parah nih. Mungkin gue udah share juga. Gue selingkuh dari suami gue udah 3 bulan ini. Total jalan sama 5 cowok yang beda-beda. Gue gak habis pikirnya, udah terserah lo deh. Lo pernah denger gak lagu yang judulnya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah? Pernah gak ya? Tapi serius, habis ini gue coba cari lagunya asli. Pernah pacaran 2 tahun terus putus 4 tahun kemudian gue baru tahu ternyata itu gue diselingkuhin. Wah anjing.
Bilangnya ke aku cuma teman, malah ngerum, tai emang tuh cowok. Ya emang kenapa kalau misalkan lo nggak pacaran? Tapi kalau pacaran bilangnya cuman tapi ngerum ya itu maksudnya. Hubungan gue berawal dari FWB, jadi pacaran. Gak lama dia ketahuan selingkuh dan gue maafin. Baik banget. Baru banget bulan lalu diselingkuhin teman kerjanya mantan dan dengan bawa-bawa ortuku yang gak suka sama dia. Hampir semua laki-laki ya begitu dan kebanyakan yang udah menikah. Aduh, bangsat. Kalau udah diselingkuhin susah buat percaya lagi. Oke. Diselingkuhin sama sahabat sendiri sampai rela dijebelin perawannya demi dapet cowok gue. Wah anjing bangsat. Gue dulu pacaran sama mantan gue 2 tahun, tapi gue juga deket sama cowok lain 8 bulan. Pacaran sama cowok lain 1 bulan. He never know. Wow. Bisa ya menutupi ini. Pernah selingkuh diselingkuhin dan jadi selingkuhan, akhirnya jadi punya trust issue sama cowok. Lah gimana sih? Lu selingkuh, terus lo diselingkuhin, terus jadi selingkuhan, terus lu salahin cowok dan lu jadi kayak trust issue sama cowok. Gue juga cowok juga punya berhak untuk mengatakan gue punya trust issue dengan cewek dong. Ini nggak jelas banget anjrit. Tapi nggak apa-apa, thank you untuk responnya. Pernah pacaran sama senior beda agama, pas HP gue disita nyokap dia cekin sama anak kampusnya. Jadi Kinem pernah, jadi Lidi juga pernah, jadi Aris pun juga pernah. Waduh. Pernah gerebek mantan, nih lucu banget anjing. Pernah gerebek mantan pacar di angkringan mana, cowoknya buluk lagi. Di angkringan anjing. Was in a relationship for years just to be cheating and replaced in 10 days. Wow. Bentar dong. Uji adrenalin bang, selingkuh itu oke. Bertahan setahun dan diduitin mulu, tapi gue dibilang bayar dia, lonte laki. Pernah jadi selingkuhan, oke. Gue nggak pernah selingkuh, lebih enak FWB-an sih. Alah. Kalau misalnya cewek izin ke kita buat jalan sama cowok lain itu jatuhnya selingkuh apa enggak, Min? Ya tergantung. Kalau jalannya koyo, bercanda. Kalau misalkan ya tergantung, lu jalannya rame-rame berdua doang nih ya. Dan lo harus tahu juga dia kemana dan ngapain aja. Punya track record ngapain gak sama nih orang gitu. Jadi kalau misalkan emang ada baiknya lo menemani, ya lo ikut aja gitu loh. Tapi masalah selingkuh kalau misalkan, tapi dia bilang sih dan lo tahu. Tapi ya kalau misalkan lo pacaran sama pacar lo, ya nggak apa-apa, bagus. Berarti emang jatuhnya menurut gue nggak selingkuh karena dia jujur sama lo. Dan ketika dia nggak ngapa-ngapain tanpa sepengetahuan lo, itu di luar kendali lo, men. Jadi ya serahkan ke dia saja dan percayakan saja kepada dia. Jadi ya nanti juga bakal ketahuan. Gak pernah selingkuh tapi seringnya jadi selingkuhan. Aura pelakor emang kayaknya gue. Waduh. Si cantik banget ngerasanya. Coba gue gak tahu sih ini siapa. Gak pernah selingkuh tapi selalu diselingkuhin. Capek banget. Aku selingkuh a lot of times, tapi sama yang kali ini jadi mulai makin deep terus baper. Harus gimana? Ya gimana ya? Selingkuh sama yang temboknya tinggi, beda agama maksud lo. Pernah diputusin karena dia ngaku selingkuh. Alasan dia udah bosan tidur bareng gue selama 3 tahunan. Gue diselingkuhin padahal pacaran hampir 5 tahun gara-gara lebih nyaman doang sama LDR emang. Yang udah punya bini mau lepas tapi gak bisa karena udah sama-sama butuh. Selanjing itu sih diselingkuhin. Ingat dulu 2018 gue mergokin ex lagi selingkuh ketiga kalinya sama cowok lain pas banget gue selesai UN. Hah? Bentar. Ini yang respon cowok anjing. Oke, skip. Oke, gue gak mau bahas, jadi skip aja. Diduain dan ditinggal tunangan, sekarang dia bubar sama tunangannya. Kok kira aku yang diselingkuhin, ternyata aku yang jadi selingkuhan. Waduh. Cara berhenti adiksi sama selingkuh, seriusan butuh bantuan. Adiksi gimana ya, gue gak tahu juga sih. Aku yang selingkuhan malah pacaran cowok yang udah 7 tahun sama cewek dari awal mereka kuliah. Tapi sekarang mereka putus karena gue. Waduh. Banyak banget anjing. Sumpah banyak banget, gue capek. Oke, ini aja pertanyaan penutup ya, dan terakhir ya. Mau menanya aja deh, orang selingkuh karena hal-hal apa sih awalnya? Ini terakhir, menuju 25 menit. Hal-halnya sepertinya banyak ya. Kalau gue pribadi mungkin dalam in my opinion to say, kalau misalkan ada yang relate jadi ya udahlah.
I think kalau selingkuh itu banyak banget alasannya. Mungkin LDR, bisa jadi jarak gitu loh. Nggak, love language lu physical touch dan quality time, tapi pasangan lo jauh, ya jelas nggak bisa dong. Jadi ya mungkin dia butuh orang yang dekat sama dia. Karena gimana pun caranya, orang yang ngingetin makan akan kalah sama orang yang nemenin makan ataupun bawain makanan ke kosannya dia. Wah, nggak, bercanda. Ya gitulah ya intinya. Ini emang banyak halnya dan faktornya. Mungkin karena sakit hati juga, pernah diselingkuhin sama pasangannya, jadi dia kayak anjing, lo aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Cuman kalau bisa jangan juga melakukan hal-hal yang seperti itu walaupun emang lo sakit. Tapi kalau misalkan lo melakukan hal itu juga dan membalas pasangan lo untuk lo selingkuh juga, berarti lo sama aja kayak dia, bangsat. Ada kalanya, ada baiknya lo diomongin baik-baik untuk berdamai ataupun mencari solusi. Kasih kesempatan kedua nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah ketiga kali dan keempat kali ngakunya hilaf, itu bangsat juga namanya. Lo harus tahu. Faktor lainnya ada lagi apa ya? Mungkin karirnya kurang terpenuhi gitu loh. Mungkin yang nikah-nikah ya gue nggak tahu sih. Ada beberapa yang cerita mungkin karena emang faktor seksnya, faktor ranjangnya, suaminya atau istrinya nggak bisa memenuhi ekspektasinya. Ya ini emang harus dibicarakan ya. Jangan sampai hal-hal kayak gini itu terjadi men. Karena berdampak juga sama hubungan kalian dan apa ya? Ya hubungan kalian lah. Nah, jadi jangan sampai lah. Terus apa lagi ya? Faktornya biasanya kesepian. Ada juga orang-orang yang kesepian. Ada kesepian dalam artian kayak orangnya butuh quality time banget nih, pacarnya selalu sibuk as always, 24/7 sibuk bangsat, emang gak pernah punya waktu untuk nelpon ataupun gimana, kan gak mungkin. Jadi dia kesepian, dia butuh teman, atau ya emang suka gitu. Atau juga emang orangnya brengsek aja gitu loh, emang suka selingkuh aja gitu loh, emang udah habit, kayak tadi banyak yang bilang adiksi, habit, ataupun emang seneng untuk selingkuhan karena bikin deg-degan, bestie, bangsat. Itu ada juga yang emang doyan jadi selingkuhan orang atau simpenan. Ada juga. Ini aneh, ini takut banget nih, karena biasanya mereka punya prinsip di mana gue nggak bakal menghancurkan hubungan rumah tangga lo. Yang penting benefits yang gue inginkan dari lo, misalkan uang, gue dapat. Ya udah, kalau misalkan lo dapat ya udah. Cuman kalau misalkan dibalik, ya kasihan juga sih. Ya banyak banget sih faktor-faktor lain gitu loh. Kadang kalau gue pribadi ya, gue adalah orang yang paling nggak bisa menjanjikan untuk tidak selingkuh, karena gimana pun caranya ketika lu selingkuh padahal lu nggak tahu ataupun ada emang ini orang ya emang misalkan lu nggak ada niatan selingkuh, tapi at the end of the day ada suatu ketika ada accident ataupun hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi gitu kan, ya bisa aja. Jadi ya ini balik lagi ke semuanya. Ingat, intinya selingkuh itu sekuat apapun alasan lo selingkuh, lo nggak bisa dibenarkan. Tetap salah, ini perbuatan salah, jangan dilanjutkan. Ketika lo berada di sebuah hubungan yang toksik, sudahi dulu, jangan sampai selingkuh. Kalau misalkan udah selingkuh ya lo ngerasa nyesal lo. Kalau misalkan diputusin ya itu konsekuensi, ataupun emang pasangan lo baik untuk melanjutkan hubungannya, tolong dijaga juga kepercayaannya, karena ketika seseorang sudah tidak percaya sama lo akan lebih sulit untuk memberikan kepercayaan, atau enggak lo akan lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari dia. Jadi gitu. Berat banget selingkuh ini, emang banyak banget, emang bangsat banget. Jadi ya semoga menghibur, semoga mendapatkan manfaat dari podcast ini di episode kali ini. Ya ini cerita-cerita orang gue bacakan dan gue kurasi. Sorry kalau misalnya kurang juga. Ya sampai ketemu besok di hari Senin, akan ada episode baru sama narasumber baru. Jadi yang belum dengerin episode kemarin di hari Senin kemarin sama Mongosal, lo boleh dengerin. Jangan lupa follow juga di Spotify FWB Podcast, di Instagram Overheard FWB, ada yang pakai underscore untuk second account. Yang mau kirim cerita boleh langsung ke @FWB Podcast. Jangan lupa lo juga boleh DM ataupun berbagi cerita di sana. Dan juga jangan lupa follow. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini di Kamis Gerimis hari ini. Walaupun gue tag di hari Rabu Kelabu ya. Oke lah, kerjaan yang harus gue lakukan. Jadi I'm so sorry jika ada kurang atau ada salah-salah kata.
I think it's enough. Ambil sisi positifnya, negatifnya buang jauh-jauh. Oke, jadi akhir kata di sini gua Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap follow dan ikutin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk episode terbaru. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti untuk kontributor dan pengirim cerita. And see you di next episode. Di sini gue Mimin and bye bye. Bye.